Allah berkali berkali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita, pertemuan kita, majelis kita seluruhnya disertai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di masjid ini. Seperti ini juga telah Allah kumpulkan kita di surga Firdaus a'lanya. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para kiai, para asatidz, para ustadzah, para masyayikh yang kami muliakan dan yang kami hormati, alladzina lam adkur asma'ahum wahidan taqdiman lahum wa ijlalan li sya'nihim au ijlalan li maqamihim. Juga untuk para umarah yang hadir di tempat ini yang kami hormati dan kami muliakan, para hadirin hadirat yang hadir di majelis ini juga seluruhnya pasti akan disebut oleh Allah satu persatu namanya sebagai penghuni surga. Amin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, masya Allah, tabarakallah, waktu pasti akan selalu berjalan, bahkan paling cepat, tidak terasa. Bayangkan, perasaan baru kemarin kita masuk ke 1447. Tiba-tiba sekarang sudah masuk 1448 Hijriah. Rasa-rasanya mungkin ibu bapak masih kebayang bagaimana waktu kita SD, SMP, SMA, kuliah, tiba-tiba sudah berkeluarga, tiba-tiba sudah punya anak, bahkan tiba-tiba sudah punya cucu. Waktu itu begitu cepat sekali, tidak terasa, sangat tidak terasa. Bahkan berapa banyak ahli majlis dan ahli masjid di sini yang sudah wafat. Ada yang sudah hadir di masjid ini sekarang sudah tidak ada lagi. Ada. Dan itu satu persatu kita pun akan menyusul. Ingat, maka ada hikmah untuk melihat 1440 Hijriah akan kembali, akan hilang, lalu akan datang 1448 Hijriah yang sekarang ini. Itu menunjukkan hakikatnya kita ini sedang menuju ke tempat finish yang mana kita langsung akan berjumpa dengan kekasih kita. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Punten ayah dan bunda, ibu bapak, usikum badiyah kasih Allah. Kalau para nabi ketika akan dicabut nyawanya, itu tidak ada malaikat maut datang langsung cabut nyawa. Tapi semua para nabi apabila akan diambil nyawanya, malaikat itu minta izin. Semua nabi, ya Nabi Allah, aku malaikatul maut diutus oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Jika engkau masih ingin hidup, maka aku akan kembali.
Tapi jika engkau ingin wafat, maka aku akan cabut nyawa. Minta izin. Minta izin. Dari semua nabi tidak ada malaikat mau tiba-tiba langsung cabut nyawanya, tidak. Tapi minta izin. Mau wafat sekarang atau tidak? Kalau mau wafat sekarang, aku ambil. Kalau tidak, saya kembalikan. Subhanallah. Tapi tidak ada satu pun nabi yang menyatakan masih hidup. Semua jawabannya sama. Ar-Rafiqul A'la. Aku rindu kepada Allah. Aku rindu kepada Allah. Itu semua jawaban. Rindu kepada Allah. Subhanallah. Bayangkan kalau kita yang ditawari oleh malaikat maut. Kalau bapak ibu mau wafat, datang malaikatul maut. Kata malaikatul maut, punten saya mau cabut nyawa bapak. Kalau bapak masih mau hidup, saya balik lagi. Kalau bapak mau wafat sekarang, saya cabut nyawanya. Kira-kira ibu bapak mau jawab apa? Mau apa? Dulu. Langsung keluar yang begini. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Karya Vero Anwar, masih kan ya? Dulu zaman kita dihafalin kayak gitu Pak. Dihafalin dulu zaman kita SMP gitu ya. Yang dengan mengatakan aku ingin hidup berapa? 1000 tahun. 1000 tahun lagi. Zaman kita dulu, Masya Allah, tabarakallah. Zaman SD, zaman SMP, usia kita nggak terlalu jauh beda. Nama menteri hafal nggak kira? Hafal. Sekarang hafal nggak? Hafal. Lagu-lagu wajib dulu dihafal nggak? Hafal. Sekarang susah. Anak sekarang coba berapa lagu wajib yang hafal? Dulu lagu daerah hafal, lagu wajib hafal, dihafalkan. Kenapa? Untuk mencintai negeri ini. Hal-hal yang terkecil zaman dulu, bagaimana caranya agar dihafal sampai lagu wajibnya dihafal. Sekarang berapa banyak orang yang hafal lagu wajib? Diundang, saya cerita, diundang dalam satu sekolahan acara. Pokoknya sekolah itu nggak bisa saya sebut namanya ya, SMP-nya, SMA-nya ada di situ. Muridnya banyak, acara maulid, kami datang. Tapi ini untuk siswa SMP, SMA. Karena acaranya pun besar sekali, lalu sebelum acara dimulai, lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Selesai lagu Indonesia Raya, baru yang kedua, lagu syukur. Langsung DJ-nya mengatakan, DJ-nya ayo kita menyanyikan lagu syukur. Mulai 1, 2, 3. Begitu mulai nyanyi lagu syukur, kaget. Begitu mulai, semuanya serta murid itu mengatakan bersyukur kepada Allah. Saya bilang, sejak kapan lagu Opik jadi lagu wajib? Nggak hafal. Lagu syukur itu yang mana? Lagu syukur itu kan dari hatiku teguh, itu kan. Berapa banyaknya Bunda, sekarang kita bicara dulu nih, generasi kita, anak-anak kita. Bagaimana coba NKI yang kecil-kecil saja, lagu wajib saja lupa, lagu daerah saja lupa. Saya praktekkan dengan praktek ke beberapa sekolah dan cerita dari sahabat kami seorang guru, benar-benar kekurangan. Kenapa? Saya coba praktek masing-masing murid menyanyikan lagu wajib dan lagu daerah. Tiba-tiba ada seorang murid, saya menyanyi lagu daerah, oke, silakan. Lagu daerahnya apa? Maju ke depan. Lagu daerahnya gundur pak cucur gendelengan, sudah selesai pada kita. Lagu wajibnya apa? Halo Bandung. Lanjut, tiba-tiba halo Bandung. Jadi keadaannya sudah kacau lagi. Ini ingin menunjukkan kita katakan NKRI ternyata punten. Kadang-kadang tidak ditanamkan rasa cinta kita kepada negeri ini dari awal. Iya, lebih sibuk dengan hal yang lain. Ini yang ditakutkan. Ternyata bukan hanya kepada negeri saja, sampai akhirnya merembet kepada dalam syariat. Coba cek baik-baik. Maulid Nabi sering dirayakan, Rajab sering dirayakan, bahkan Muharram sering dirayakan. Masya Allah, indah sekali. Tapi benar, satu saja contoh untuk pertanyaan. Siapa di sini mungkin saya
saya tidak perlu tanya untuk siapa yang hafal dan tidak tahu dan tahu. Hanya berapa banyak di antara jamaah yang banyak ini mengetahui siapa putra putrinya Rasulullah. Itu saja. Putra putri Rasulullah siapa ya? Putranya ada berapa? Laki-laki itu putranya Rasulullah ada berapa? Ada berapa? Kadang-kadang tiga, benar. Ini ada Ustaz di Madinah. Tiga ya. Jadi ada nama siapa tiga ini kira-kira? Masih bingung. Saya ganti pertanyaan. Jangan itu. Putra Ahmadani berapa? Tiga. Siapa namanya? Al-Eldul. Hafal tahu. Itulah kita. Bagaimana kita akan merasuk dalam cinta kepada syariat Islam? Contoh yang adanya saja, kita cerita tentang Muharram, Hijriah, identik dengan hijrah. Yuk kita hijrah. Hijrah dari mana? Dari hal-hal yang kira-kira tidak baik menjadi yang baik. Dari hal yang baik menjadi jauh lebih baik. Itu dia. Kita lihat kayaknya benar ya. Kayaknya untuk masalah waktu yang begitu cepat, iya, kita tidak terasa. Sekali lagi, tidak ada, saya kembali ke awal, tidak ada nabi yang wafat kecuali didatangi oleh siapa? Malaikat. Ada Nabi Sulaiman. Pernah mendengar Nabi Sulaiman? Siapa Nabi Sulaiman? Yang paling apa? Paling kaya. Bukan hanya paling kaya, tapi paling kuat kekuasaannya. Masya Allah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memanggil malaikat maut. Malaikat maut datang. Dalam hadis yang sahih yang disampaikan, kata Nabi Sulaiman, "Hai malaikat maut, saya minta kepadamu, jika mau cabut nyawa, jangan ujung-ujung tiba-tiba cabut nyawa." Maksudmu ya Nabi Allah apa? Saya ingin kasih kabar, kirim utusan kepadamu. 4 tahun sebelumnya, 5 tahun sebelumnya ada utusan katakan akan wafat 5 tahun lagi. Jadi anda siap-siap. Akan wafat 3 tahun lagi. Akan wafat. Pokoknya kasih utusan lah. Kasih utusan. Jangan tiba-tiba mau cabut nyawa. Sepakat. Ibu apa yang terjadi? Sudah disepakati. Nabi Sulaiman ini minta kepada siapa? Kepada malaikatul maut agar kalau cabut nyawa jangan apa? Jangan dadakan. Tiba-tiba dan malaikatul maut setelah beberapa tahun datang. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Kata Nabi Sulaiman, waalaikumsalam. Malaikatul maut ada apa? Izin mau cabut nyawa hari ini. Kata Nabi Sulaiman, belum. Janji kita kan sudah sepakat. Sebelum kau cabut nyawaku akan diberikan apa? Putusan. Mana putusan? Apa jawaban malaikat maut? Ya Nabi Allah, aku sudah putus beberapa putusan. Kau tidak sadar? Nabi Sulaiman berkata, putusanmu pernah datang kepadaku? Iya. Apa putusannya? Jawab Nabi Sulaiman, putusanku yang datang kepadamu tidak satu tapi banyak. Bukankah rambut yang memutih itu adalah tanda penghormatan yang sudah dekat? Itu putusan. Bukankah lutut yang sudah mulai sakit-sakitan itu adalah putusan? Bukankah mata yang sudah mulai rabun itu adalah putusan? Bukankah kulit yang mulai keriput itu adalah putusan? Kata siapa itu? Nabi Sulaiman bingung. Ya, aku Nabi lupa terhadap putusan para malaikat atau putusan malaikat itu. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu sudah mulai ada ubah, jenggot sudah mulai putih, rambut sudah mulai putih, itu utusan siapa itu? Malaikat itu sebentar lagi, sebentar lagi. Gigi sudah mulai repot. Dulu nih makan kacang, tahu supro itu? Makan supro sampai bunyi bunyi. Coba sekarang makan kacang. Iya, oper
kanan oper kiri. Oper kanan, oper kiri, oper kanan, oper kiri. Habis itu udah mulai pakai gigi itu pun giginya pakai gigi depan. Iya, kenapa? Itu putusan. Kita lihat 1448 ini ternyata bukan hanya sekedar bergeser bulan, bukan hanya bergeser tahun, tapi ini pun bagian dari putusan kalau kita ini sudah sangat dekat. Maka benar untuk menjadi membangun kekuatan yang hebat umat yang ada, masya Allah, di bulan haram ini. Apa yang harus kita lakukan? Simpan baik-baik, jangan lupakan. Pertama, perbaiki. Ya, apa yang perlu diperbaiki? Jujur. Yang harus diperbaiki hubungan kita dengan Allah melalui apa? Sholat. Simpan baik. Melalui apa? Sholat. Ya, sholat. Memulai perbaikan kita dengan sholat. Jadi yang pertama perbaikannya adalah apa? Sholat. Ibu bapak jangan pernah berpikir mengatakan sholat kan sholat kan mudah. Pun berapa banyak di antara kita ini kan hijrah cerita 1448 Hijriah. Coba waktu bergeser, di saat kita pun bergeser menjadi lebih baik. Andai saya andai para kiai, para ustadz di sini tutup pintu masjid, tidak boleh ada yang pulang ke rumah. Tutup, tidak boleh ada yang pulang ke rumah kecuali yang tahu arti sami Allahu liman hamidah. Kira-kira yang pulang berapa orang? Berapa orang? Misalnya tutup pintunya, kata kiai, para santri di sini. Terus nggak boleh pulang. Yang boleh pulang itu yang tahu arti sami Allahu liman hamidah. Kira-kira pun dan yang pulang berapa orang? Kayaknya pada tidur di sini semua. Padahal kita tiap hari katakan apa? Sami Allahu liman hamidah. Renungkan itu. Renungkan itu. Simpan baik-baik. Jadi kalau dikatakan, ya apa yang perlu diperbaiki untuk menyatukan umat, mengokohkan umat, bagaimana umat akan bersatu kalau seandainya ikatan terkokoh yang terkuat kepada Allah sholat saja punten tidak dijadikan sebagai keutamaan. Perbaiki sholat. Usikum yang kasih kita Allah sampai Rasulullah wasiatnya sebelum wafat. Rasulullah kata as-sholat, 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 sholat, sholat, sholat. Karena itu menyatukan umat yang ada. Bukankah ketika dikomandangkan adzan hayya 'alas sholat, hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Masjid ini salah satunya ada untuk menyatukan umat. Menyatukan. Jadi kalau digambarkan dengan iya kan, sholat kita seperti apa? Sholat, yuk kita perbaiki. Sholat, usikum yang kasih Allah. Ketika dengan mengatakan ucapannya, kalau sudah sholat dinikmati, masya Allah, akan ketagihan ibadah-ibadah yang lain. Sholat. Ulangi lagi. Boleh kita berbicara tentang hijrah 1447 berlalu 1448. Saya mau perbaiki apa ya? Yang pertama perbaiki apa? Sholat. Perbaiki tumakninahnya, segala-galanya. Pernah dengar nggak ayat ini? Fala taqrabu sholata wa antum sukara. Jangan engkau mendekati sholat kalau engkau dalam keadaan apa? Sukara. Apa? Mau. Kenapa? Jangan dekati sholat kalau dalam keadaan mabuk. Karena orang yang mabuk tidak memahami apa yang diucapkan. Coba kalau ngobrol sama dengan orang yang mabuk, bisa nyambung apa tidak kira-kira? Kenapa mabuk? Mabuk.
Jadi orang mabuk tidak akan paham dengan apa yang diucapkannya. Pertanyaannya, kok bisa kita tidak mabuk tapi kita sholat tapi kita tidak tahu artinya? Subhana rabbiyal a'la tidak tahu, subhana rabbiyal azim tidak tahu, Rabbana walakal hamdu tidak tahu. Padahal ini sudah masuk 1448 Hijriah. Jadi selama 1447 kita apa saja? Ini yang harus kita perbaiki, sholat, dan sholat. Pertanyaannya, terus kenapa kita tidak bisa paham? Bukan mabuk, bukan. Tapi jujur, kita mabuk dengan hawa nafsu. Mabuk dengan apa? Hawa nafsu, ingin itu, sehingga tidak sempat untuk belajar. Camkan baik-baik, ibu dan bapak, jangan dilupakan. Ini kaidah yang luar biasa. Kita, punten kita jadi susah hidup ini. Salah satunya adalah karena kita terlalu banyak keinginan. Ulangi lagi, kita jadi susah, jadi ribet hidup ini karena apa? Terlalu banyak keinginan. Ingin itu, mikirin sampai susah. Ingin ini, akhirnya cari uangnya sampai nggak tahu waktu. Susah, pengen ganti wallpaper, pengen ganti HP, pengen ganti mobil. Kadang-kadang ada yang punya koidahnya. Pokoknya mobil kalau udah 5 tahun baru ganti. Pokoknya motor kalau sudah 5 tahun baru ganti. Pokoknya sofa kalau sudah 5 tahun baru ganti. Itu koidah dari mana? Tidak ada kata-kata. Tapi apa? Karena banyak keinginan, itulah yang membuat orang jadi apa? Susah. Jadi jika Allah ingin membuat ibu bapak bahagia, Allah akan hilangkan keinginan-keinginan yang tidak bermanfaat. Justru Allah akan tanamkan keinginan-keinginan yang bermanfaat. Sekali lagi, susahnya seseorang hidup di dunia karena terlalu lama banyak keinginan hawa nafsu. Ibu, bapak tahu di depan kita ada anak-anak usia 4 tahun, usia 5 tahun, kelihatan bahagia nggak dari kamu? Kita katakan masa kecil, masa bahagia. Iya, berkumpul sama mereka, sama anak-anak. Kenapa anak-anak kecil itu bahagia? Jawabannya satu, gak banyak keinginan. Paling cuma 3, main, makan, apalagi tidur, udah bahagia. Main, makan, karena banyak keinginan. Kenapa kita jadi susah? Terlalu banyak keinginan. Itu hawa nafsu yang ada dalam jiwa. Simpan baik-baik, jangan lupa. Yang paling ditakuti, ulangi lagi agar masuk dalam hati kita. Yang paling ditakuti oleh kita bukan kehilangan orang yang kita cintai karena wafat, bukan yang ditakuti oleh kita. Yang paling ditakuti oleh kita bukan harta hilang, bukan. Yang paling ditakuti oleh kita bukan tidak adanya jabatan, bukan. Yang paling ditakuti oleh kita bukan saat mau bahkan, bukan. Yang paling ditakuti oleh kita bukan saat bangkit di alam kubur, bukan. Padahal itu menakutkan. Yang paling ditakuti oleh kita bukan saat ditanya munkar nakir, bukan. Ibu bapak sudah bertanya-tanya, jadi apa ditakuti? Kalau bukan kematian yang paling ditakuti, bukan juga alam barzakh yang ditakuti, bukan juga pertanyaan munkar nakir yang ditakuti. Oh, mungkin di alam mahsyar, bukan yang paling ditakuti. Oh, mungkin hisab, bukan yang paling ditakuti. Oh, mungkin mizan, bukan yang paling ditakuti. Oh, ini sirat jembatan, bukan yang paling ditakuti. Lalu bapak bertanya, apa yang paling ditakuti oleh kita? Jawabannya adalah yang paling ditakuti oleh kita adalah jika Allah melupakan kita. Itu yang ditakuti. Wah, yang paling ditakuti apa? Jika Allah melupakan kita, itu yang paling ditakuti. Jika Allah melupakan kita, maka kita kehilangan segala-galanya, pasti. Tapi jika Allah tidak melupakan kita, kita memiliki segala-galanya. Pernah dengar hadis ini?
Udzurullaha birrahayatukum syiddah. Ingatlah kepada Allah saat engkau waktu luang. Lagi-lagi, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah saat kita punya waktu apa? Luang. Pertanyaannya, punten, ibu bapak, banyak nggak waktu luang kita? Banyak. Mau datang ke masjid, waktu luang. Pulang dari majlis, waktu luang. Mau tidur, waktu luang. Bangun tidur, waktu luang. Dalam perjalanan ke kantor, dalam perjalanan bekerja, waktu luang. Banyak waktu luang. Ingat kepada Allah di waktu luang, maka Allah akan mengingatmu dalam waktu kesulitan. Orang berpikir kesulitannya hanya dunia, bukan. Kesulitan sakaratul maut Allah berdaya. Karena apa? Karena dia ingat kepada Allah SWT. Pertanyaan munkar nakir, tenang, Allah tolong. Kenapa? Karena dia selalu mengingat Allah dalam waktu luang. Masya Allah. Kurang apa coba? Hisab, mizan, sirah, tenang. Kenapa? Karena selalu mengingat Allah dalam waktu luang. Jadi yang paling ditakuti oleh kita adalah jika Allah melupakan. Tahu ibu bapak, benar. Memang kami mati ada yang dilupakan oleh Allah, ada. Kata siapa? Al-Quran. Apa katanya? Lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Faman a'rada an dzikri, wa man a'rada an dzikri, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Itu Allah. Siapa saja yang tidak mengingat aku, maka pastikan hidupnya dalam keadaan dhanka. Dhanka. Ibu bapak tahu arti dhanka? Dhanka itu artinya sempit. Dhanka itu sumpah. Dhanka itu gelap. Dhanka itu sempit, sumpah, gelap. Subhanallah. Sempit karena ruangan sempit, sumpah karena banyak orang, gelap karena apa? Karena tidak ada cahaya. Bisa dibayangkan kalau ibu bapak berada dalam ruangan yang sempit, udah sempit, sumpah, udah sumpah, gelap, enak apa enggak? Namanya dhanka. Ingat ibu bapak, tentang ada dalam Al-Quran dhanka. Begitu ada tetangga punya anak, kasih nama apa? Bagus tuh dhanka. Astagfirullah. Tidak, jangan kasih nama asal-asalan. Dhanka wa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa mereka yang tidak mengingat Allah? Tapi yang dimaki dia jawabannya paling tinggi. Dhanka kalau tidak mengingat Allah. Tapi yang dimaki hartanya berlimpah. Dhanka. Tapi yang dimaki dia itu hartanya berlimpah. Dhanka. Tapi yang dimaki dirinya itu keluarganya banyak sekali. Dhanka. Siapa a'rada an dzikri ketika tidak mengingat Allah? Simpan baik-baik. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang tidak pernah mengingat Allah, ia dalam kehidupannya sekaya apapun, setinggi apapun jabatannya, sehebat apapun luas rumahnya, sebanyak apapun hartanya, tidak mengingat Allah, namanya kehidupan apa tadi? Ya Allah. Hanya itu saja? Tidak. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Allah akan bangkitkan dia di akhirat nanti dalam keadaan buta. Buta. Lalu dia mengatakan, Rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Laqad kuntu basira. Padahal aku di dunia mampu melihat. Apa jawaban Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kamu bertanya kenapa kamu jadi buta sekarang? Nih jawabannya. Aku butakan kamu karena dulu engkau butakan hatimu terhadap syariat. Aku butakan kamu karena kau membutakan hatimu terhadap syariatku. Bukankah di masjid mengatakan hayya 'alas shalah, kamu kemana saja? Bukankah di masjid dikatakan hayya 'alal falah, kamu kemana saja? Bukankah ketika di masjid ayat yang mau kurban diumumkan, padahal kamu mampu, tapi kamu tidak mengerjakannya, kamu kemana
Bukankah di setiap masjid atau di masjid ada kajian rutin, pekanan, bulanan? Kamu kemana saja? Bukankah di masjid diumumkan ada item yang perlu santunan? Kamu tidak ada, kemana saja? Tongka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma lima hasyartani. Kenapa engkau bangkitkan kamu dalam keadaan buta? Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Padahal aku bisa melihat. Jawabannya, kadzalika atatka ayatuna fanasinaha wa kadzalika yauma tunsa. Ini dia zikir kepada Allah dengan suatu pendidikan Allah. Bahkan ada kita sama sama. Kalau tadi dalam suatu atau ini dalam suatu ada kata-kata ini di bawah pun 1448 diperbanyak selama dan kita ingat kita kepada Allah mantap. Apa kata Allah dalam Al-Quran mengatakan tegas, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Artinya ini, janganlah disimak agak dalam maknanya. Kalau tidak diperhatikan bisa melenceng. Janganlah engkau melupakanku, kata Allah. Janganlah engkau menjadi orang yang melupakan Allah sehingga aku jadikan kamu lupa terhadap dirimu sendiri. Ulangi lagi, sehingga jadi lupa terhadap dirimu sendiri. Maksudnya apa lupa terhadap diri sendiri? Apa namanya kalau bahasa kedokteran? Kalau lupa terhadap diri sendiri itu dia nggak ngerti siapa dirinya. Apa namanya itu? Apa namanya itu? Amnesia. Amnesia. Dia nggak tahu dirinya sendiri. Nah, ini pun kalau diterjemahkan lebih gampang lagi. Janganlah kamu melupakan Allah. Jika kau lupakan Allah, maka aku jadikan kamu amnesia. Lupa terhadap diri sendiri. Maksudnya lupa terhadap diri sendiri bagaimana? Benar. Lupa terhadap diri sendiri artinya adalah dia lupa kalau dirinya sebagai hamba Allah. Tugasnya untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Masya Allah, ternyata masih ini masih hafal Quran semua. Illa Masya Allah, hafal Quran semua. Ini memang pelajaran luar biasa. Saya penasaran di Bapak ini biar disaksikan, apalagi ada mungkin yang lain ada yang dengar biar seluruhnya bisa lihat di masjid ini hafalan Qurannya bagus-bagus. Mau nggak sama ayat? Mau ya? Siapa nih? Jangan takut, siapa? Siap, Masya Allah. Sama ayat ya, di para asatid, para kiai, para ulama mendengarkan siap untuk sama ayat. Lanjutkan ya. Siapa nih? Siap, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum lagi punten yang lainnya. Tadi sudah la in syakatum azidanna. Lanjutkan. Fa bi ayyi ala Masya Allah. Hafal ini luar biasa. Yasin. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Kalau gitu kan di ujung itu. Jadi di bawah bingung. Inna syani'aka huwal abtar. Apa kesannya? Kayak Allahu Akbar kan. Salah. Tapi punten, saya tanya ya sebelum saya lanjutkan dengan apa yang tadi saya sampaikan, saya tanya ini penting sama ibu bapak. Karena bagian kedua nanti, punten, ibu bapak kapan ngapalin Quran bagi ayat Allah Rabbiku Badukan? Kapan ibu bapak ngapalin Quran? Enggak ya? Kenapa hafal? Kenapa hafal bapak? Kenapa? Sering dengar, iya kan? Lagi syakartum. Kapan ibu bapak ngapalin ayat itu? Kapan? Nggak pernah. Kok hafal? Jawabannya apa? Sering dengar. Untuk usia kita, cara menghafal Quran jangan mengikuti usia waktu kita kayak SD, SMP, SMU,
ulangi, hafal. Kalau sekarang sulit begitu, sering dengar hafal. Coba cek, tanya sama para kiai, tanya para ulama, para asatidz di sini. Para kiai, para ulama hafal surat Al-Kahfi, hafal surat Yasin, itu tidak menghafal dari Yasin Al-Quran, Yasin, tidak. Tapi apa? Karena sering baca. Dari apa? Hafal. Ada pada santri, para kok hafal surat Yasin, kok hafal surat Al-Kahfi, karena sering baca. Setiap minggu, setiap Jumat baca, setiap Jumat baca. Akhirnya apa? Hafal. Ibu bapak kalau cara menghafal sekarang Quran bagaimana? Sering dengar apa Quran. Sering dengar. Gak usah banyak lagu-lagu yang viral itu. Di market, lagu ini, di mall, lagu ini. Akhirnya apa? Hafal minimal rapnya saja yang hafal. Kenapa? Sering dengar. Kenapa Quran tidak sering kita dengar? Setiap hari dengar satu ayat, hafal, insya Allah. Nah, kita kembali lagi. Ya. Tadi saya sampaikan sengaja tadi ngecek hafal itu ingin agar ibu bapak paham, ternyata ibu bapak tidak pernah menghafal itu. Jadi hafal karena sering dengar. Kembali lagi, Bunda, amnesia. Jangan engkau menjadi orang yang melupakan Allah sehingga Allah jadikan dia apa tadi? Amnesia, lupa terhadap dirinya.